Selamat malam, Anda menyaksikan AFD Now, saya Alvito Dinova Ginting. Mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu banyak mendengar cerita tentang jabatan publik ini. Biasanya kita bicara banyak tentang presiden, wakil presiden, di beberapa tempat gubernur dan wakil gubernur begitu seksi. Setelah itu mungkin jajaran menteri. Ada menteri yang sangat terkenal, sangat populer, dibicarakan orang, ada yang biasa-biasa saja. Tapi jabatan ini jarang sekali dibicarakan. Kepala Staf Kepresidenan. Ini merupakan jabatan yang strategis sesungguhnya, sangat dekat dengan presiden. Jadi presiden barangkali mendengarkan kepala stafnya terlebih dahulu, baru bicara dengan menteri, dan input lebih banyak masuk ke presiden karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, baik secara geografis maupun dari sisi struktur. Nah, malam hari ini kami berkesempatan untuk berbincang dengan Kepala Staf Kepresidenan yang baru menggantikan Teten Mas Duki, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mas, selamat malam. Pak Muldoko ini seperti muncul kembali setelah Pak Muldoko berhenti berpensiun sebagai perwira aktif setelah menjadi panglima, dan kemudian sempat kayaknya mau masuk politik, mau terlibat dalam politik di Ormas masih, tapi kemudian seperti orang tidak mendengar nama Pak Muldoko. Belakangan mengejutkan, tiba-tiba Pak Muldoko menyampaikan kata sambutan mewakili pihak keluarga dalam pernikahan Kahiyang dan Bobi di Solo. Gitu. Kemudian orang bertanya, kenapa Pak Muldoko? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan beberapa saat kemudian Pak Muldoko ditunjuk Presiden sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru menggantikan Teten Mas Duki. Bisa cerita Pak, bagaimana itu bisa terjadi Pak? Ya, saya sendiri juga tidak tahu ya. Prinsipnya apa yang saya lakukan pada saat saya selesai pensiun ya, saya terjun di dunia pertanian ya. Bapak jadi ketua HKTI? Ya, sebelum itu saya sudah Bapak bertani maksudnya? Ya, berbisnis tani? Betul, tapi tidak sekedar bisnis tani ya, tapi saya ingin melakukan perubahan ya, perubahan mindset dan metode di pertanian ya. Ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari petani dan pertanian Indonesia ya. Yang pertama dari sisi mindset ya. Ada stigma yang tidak enak bagi para petani. Pasti hidupnya susah, penuh kesulitan dan seterusnya. Berikutnya cara bertaninya, metode yang digunakan juga sering konvensional ya. Nah, ini petani kita sudah terjerembab terlalu dalam ya. Tapi saya potong Pak, kenapa pertanian? Artinya kan banyak sekali mantan jenderal yang kemudian jadi komisaris, bahkan terjun langsung berbisnis. Kenapa Bapak berpikir tentang tani? Apa yang membawa Bapak ke sana? Ya, tiba-tiba out of the blue? Terus? Mungkin karena latar belakang saya dulu kan anaknya petani ya. Sehingga saya sangat paham betul, dan setiap saya pulang itu saya selalu bertanya, gimana kehidupan petani ya? Sepertinya tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, dan saya paham betul dunia itu. Nah, berikutnya kenapa saya nggak jadi komisaris, saya sudah capek ya. 35 tahun mengabdi kepada negara, itu sudah capek lah, nggak mau jadi suruh-suruh lagi ya. Saya ingin mandiri, bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Nah, di situ saya sudah mulai menemukan benih baru ya, benih baru. Saya ciptakan benih baru. Saya bekerja sama dengan para profesor ya. Berikutnya saya punya pupuk baru ya. Tapi tidak cukup di situ. Pertanian harus sistem. Ada benih, ada pupuk, ada pendampingan. Sehingga petani itu bisa mengeterapkan teknologi dan memanage, latihan manajemen. Berikutnya kita juga tidak cukup di situ. Ada tim saya yang saya bentuk itu detasemen anti hama, itu bukan detasemen anti teror. Ini anti hama benar-benar terjadi ini. Karena apa? Karena persoalan hama teror bagi para petani. Jadi tugasnya mempersekusi hama. Nah, khusus. Nah, saya pernah baca bukunya Mahbubani ya. Orang-orang India dengan telepon, handphone yang dia miliki, dia gunakan untuk kepentingan yang jauh lebih produktif ya. Para petani itu begitu melihat ada sesuatu hama, dia foto jebret, dia kirimkan ke
Research and Development dia itu di Litbang dia. Kenapa kok ada hama seperti ini? Ya, gitu. Nah, ini juga sekarang saya gunakan untuk para pendamping kita. Semua pakai gadget. Jadi bisa dikatakan pertanian itu sebenarnya passion Bapak? Iya, menurut saya sungguh menikmati pertanian. Ini bukan semata-mata mencari popularitas karena petani jumlahnya banyak dan kemudian bisa mendukung. Ya kan biasa gitu. Pola pikir kita kan seperti itu pada akhirnya. Kita melihat calon pemimpin itu deket ke sini kayaknya akan dipakai untuk kepentingan politik dan lain sebagainya. Saya pikir petani tidak semudah itu. Gitu. Kami sendiri dengan membawa teknologi yang nyata-nyata bagus itu nggak mudah bagi para petani. Saya mesti membuat download di mana-mana. Setelah download saya bagus, berhasil, petani baru kita datangkan. Ini lihat nih, saya punya bisa seperti ini, kalian seperti itu. Ini ada yang salah kamu, saya pikir begitu kan. Akhirnya baru itu pun masih tanya hasilnya berapa. Karena hasil saya bisa 9 ton, petani baru percaya di situ. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa para petani itu mudah untuk dipengaruhi, no, seperti itu ya. Jadi nggak ada dari nah, terus bagaimana itu kemudian lagi asik-asik ngurusin petani-petani terus tiba-tiba ada panggilan lagi katanya Bapak nggak mau disuruh-suruh katanya. Nah setelah itu saya dipanggil pertama oleh Pak Jokowi untuk memperbaiki HKTI ya. Oke. Mungkin beliau mendengar saya bergerak di pertanian mungkin ya. Terus saya membenahi HKTI, saya benahin dan sampai sekarang kita benahin udah ada kemajuan-kemajuan ya sebagai sebuah organisasi. Nah, saya lagi asik-asik seperti itu, saya juga tidak mengerti ya, seperti halnya kemarin waktu saya diminta untuk memberikan kata sambutan. Itu gimana ceritanya Pak? Bapak diundang waktu itu sudah diberitahu bahwa akan ada kata. Ya memang semuanya kaget, ya, termasuk saya juga kaget gitu. Sore hari begitu Pak Pratik ya Mensesnek ngasih tahu ke saya, Pak besok setelah ada acara jangan pulang ya, Bapak diminta untuk menyampaikan kata sambutan gitu. Oh, baik Pak gitu. Nah, besoknya saya datang, acara saya undangan jam 9, saya datang setelah acara salaman-salaman begitu, saya tanya orang Pas Pampres, di mana ada Pak Pratik nggak? Saya diantar ketemu. Saya tanya, Pak, ini benar tak ini? Loh, iya benar Pak. Gitu. Saya sendiri juga kan antara iya dan tidak begitu. Nah dari situ baru saya cepat-cepat kembali ke hotel ya untuk menyusun. Bikin draft. Bikin draft itu. Okay. Saya printnya juga. Tanpa ada semacam diskusi dengan Pak Jokowi. Apa yang mau disampaikan apa segala? Nggak ada lah. Dalam keadaan sibuk begitu kan belum terima tamu sampai malam ya. Okay. Saya pulang ke hotel, ngeprint pun di hotel gitu ya. Ya, terus saya sore-sore saya udah datang latihan ya, nyetel mic dan latihan sound. Nah di situ saya sampaikan juga lagi ke Pak Pratik, Pak saya nanti akan baca ya, saya takut salah karena. Tolong direvisi atau di. Enggak, maksud saya ini kan nggak boleh bebas begitu. Sebagian kan saya baca, sebagian baca gitu. Nah, saya betul-betul takut salah. Bukan pekerjaan mudah itu bagi saya itu. Mungkin sekian pekerjaan ini yang paling sulit ya. Kalau salah. Dan mencapai ekspektasi pihak keluarga itu tanpa ada koordinasi sebelumnya kan agak repot juga ya sebenarnya. Bagi saya kan juga sulit mengukur ekspektasinya seperti apa. Tapi kan bahasa saya bahasa standar yang menurut saya bisa diterima lah ya. Bisa diterima. Okay. Tapi sesungguhnya Bapak nggak punya hubungan keluarga dengan Pak Jokowi, Ibu Iriana atau keluarga yang bisa dikatakan layak untuk mewakili keluarga? Tidak ada. Nggak ada ya. Ada. Nah setelah itu Bapak merasa bahwa wah apa yang Bapak rasakan waktu itu? Ya nggak ada lah, itu kan biasa ya. Ya kan buat sebagian orang awam Pak, itu kan diminta presiden itu kan jadi kegeeran, wah ada apa nih, ada apa ya, gitu. Itu kan spekulasi aja, tapi saya kan juga melihat bahwa ini karena dulu saya pernah jadi bawahan beliau ya waktu jadi Panglima ya, saya hanya mengukur dari sisi hubungan human saja lah, kemanusiaan, hubungan relasi. Sebelumnya belum ada pertemuan, perbincangan dengan Pak. Jadi saya berdiri betul-betul berdiri di situ ya.
kagok-kagok begitu ya. Nah, oke. Setelah sambutan, bagaimana ceritanya sampai jadi KSP? Ya biasa ya, tidak ada sesuatu yang... Setelah itu menjadi lebih dekat, sering ke istana, enggak ada. Dikontak sama Pak Presiden? Enggak, kalau sebelumnya saya biasa berkomunikasi dengan Pak Pratik ya. Beliau sering tanya tentang perkembangan situasi, ya kita diskusi aja ya, sebagai teman biasa. Tapi tidak ada yang spesial. Nah kemudian ketika, kita langsung ke KSP, kapan Bapak dihubungi? Pak Pratik juga yang menghubungi? Itu hari mungkin sekretaris Pak Pratik ya. Oke. Saya lihat di WA saya itu ada 11.45 kalau tidak salah ya. Siang? Enggak, malam. Malam. Bapak udah tidur waktu itu? Saya udah tidur. Kebetulan tidur cepat gitu ya. Terus jam 3 saya bangun. Kok ya saya lihat itu. Gitu. Oh, ada acara. Terus ada lagi pemberitahuan jam 7 pagi. Ya, nah, makanya. Untuk apa pemberitahuan untuk apa? Untuk ke istana. Sebagai? Nggak dikasih tahu. Ya pokoknya ke istana pakaian jas gitu aja. Oke. Ini nggak ada cerita di balik itu ya, Bapak nggak menyembunyikan sesuatu. Ini karena kan itu kan mengejutkan buat orang. Masa sih iya begitu gitu? Ada selentingan-selentingan bahwa Bapak akan diminta untuk membantu presiden sebelumnya atau ya, tanpa jelas KSP gitu. Selentingan udah sering sekali. Sampai akhirnya nggak percaya sama selentingan. Ya makanya jadi ya udah antara calon tetap atau tetap calon gitu. Makanya anak saya kan nggak ikut, yang laki satunya nggak ikut karena pagi-pagi jam 6 dia ke Makassar deh. Jadi malam dikasih tahu datang besok, kira-kira begitu bunyinya, bersama ibu. Iya. Paginya diminta lagi. Ya. Tanpa dibilang mau jadi apa, dia ngapain. Tetapi di situ ada mengikuti acara di istana. Oke. Ya istana, acara di istana banyak ya, apa itu nggak dijelaskan? Iya. Oke. Sampai ke istana? Ya. Baru dikasih sama siapa? Sama apa protokol. Oke. Itu. Dan bagaimana Bapak menerima kondisi seperti itu? Ya, bagi saya ya apa ya, biasa menghadapi tugas-tugas itu ya biasa aja lah gitu. Waktu saya jadi Panglima TNI ya apa, sebelum dalam perjalanan karir saya seperti itulah. Habis banyak kejutan-kejutan. Iya, kejutan. Habis waktu jadi Pangdam, pasti pengen jadi Pangkostrat, 2 kali jadi Pangdam, 1 kali Panglima Divisi. Tahu-tahu ke Wagub Lemanas. Ya, kita terima dengan baik. Jalaninnya yang terbaik ya, walaupun sempat seminggu pertama saya di KSP ada perubahan pola ya. Oke. Tadinya saya memiliki kebebasan sepenuhnya. Kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, kebebasan menentukan apapun. Masuk sebuah struktur yang berpikirnya teratur. Nah ini stres juga. Tapi seminggu. Kurang teratur apa jadi tentara? Tentara kan sangat teratur. Dia kan bebas 2,5. Oh iya. Tentara sama Panglima beda ya Pak ya? 2,5 tahun kan bebas. Oh ya, setelah jadi itu kan memiliki kebebasan sipil. penuh ya. Ya. Itu kan adjustment lagi lah. Oh itu seperti mengingat kayak gini ya. Tapi begini Pak, Bapak katakan Bapak tidak mengetahui, dipanggil juga tidak disebutkan sebagai kepala staf dan lain sebagainya, menggantikan Mas Teten, Kang Teten gitu. Jadi bagaimana menurut Bapak pandangan orang yang mengatakan Pak Muldoko sama Pak Agung itu masuk ke istana antisipasi untuk 2019 dan juga untuk menguatkan posisi presiden sehingga adalah orang-orang militer, sehingga militer juga bisa dikendalikan oleh presiden dan menyiapkan 2019 supaya tidak dikooptasi lagi dengan perangkat-perangkat militer yang kita dengar di 2014 yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk kepentingan politik misalnya gitu. Jadi kehadiran Bapak dan Pak Agung itu semata-mata strategis saja sifatnya gitu. Dan itu sudah harusnya direncanakan karena ada 2 jenderal yang memang dimasukkan gitu. Yang merencanakan kan beliau, kita kan nggak pernah merencanakan bos. Ya kan begitu. Nah setelah kita ditunjuk peran-peran itu kita mesti juga memahami ya.
secara psikologi kita mesti juga memahami, kan nggak perlu tanya lah. Tapi kenapa saya ada di sini? Pasti saya juga menghitung ya, dari saya menghitung posisi saya itu, akhirnya apa-apa yang harus saya lakukan di dalam. Menurut Bapak kenapa Bapak ada di KSP? Ya mungkin ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang bisa memperkuat dalam membangun komunikasi ya kepada aparat-aparat keamanan ya. Itu mungkin salah satu pertimbangan beliau ya. Berarti terkonfirmasi dong kehadiran Bapak dan Pak Agum memang salah satunya adalah memberikan bantuan kepada Presiden dalam menghadapi komunikasi, berkoordinasi dengan aparat gitu. Oh ya, pasti. Itu saya bisa pastikan itu iya, karena saya bisa memperkuat dengan kapasitas saya yang lalu, saya bisa memperkuat positioning TNI, kepolisian, dan bisa mensinergikan berbagai kekuatan itu ya. Bahkan tuduhan-tuduhan yang serius seperti misalnya BIN dimanfaatkan untuk kepentingan kekuatan politik tertentu, partai tertentu, pihak kepolisian juga seperti berada berseberangan dengan kelompok Islam dan lain sebagainya. Bapak melihat ini bagaimana, Pak? Di eranya Kang Teten dulu KSP sudah ada. Bapak masuk menggantikan posisi Teten Masduki. Apa yang berbeda, Pak? Yang satu sipil aktivis, yang satu perwira karir, panglima, tentara profesional. Apa bedanya KSP sekarang sama yang kemarin? Nggak ada bedanya lah. Secara function, secara fungsi dan peran sama, nggak ada yang berubah. Ya. Hanya tentu karena berbeda latar belakang ya, saya bisa memperkuat pada sisi saya seperti ini, Kang Teten dulu bisa memperkuat pada posisi beliau, masing-masing punya strength yang berbeda ya. Nah, tinggal bagaimana itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan yang lebih besar kan begitu ya. Nggak ada perombakan, struktur, fungsi dan lain sebagainya. Secara umum nggak ada, bahkan tidak ada satupun dari deputi saya yang sampai dengan saat ini yang saya ganti tidak. Maka saya hanya ingin memperkuat aja. Ya. Nah, apa sebenarnya targetnya? Ini kan kalau dilihat periode ini kan sebentar lagi Pak ya, 2019 kan tinggal sepelemparan batu aja. Apa target utama Pak Muldoko dan KSP? Saya ingin mengefektifkan ya. Masing-masing menteri tugas dari presiden telah dibagi habis ya kepada para kementerian lembaga ya. Saya di KSP ini beserta teman-teman di KSP ingin mengefektifkan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dijalankan oleh para kementerian lembaga ya. Contoh, ada program prioritas nasional. Ini yang kita kawal nih ya. Misalnya apa? Di antaranya bagaimana pembangunan infrastruktur. Ya. Berikutnya bagaimana pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Di antaranya itu kartu Indonesia Sehat, kartu pendidikan dan seterusnya. Itu kita kawal betul. Di mana ada bottleneck, disitulah fungsinya dari KSP turun. Mengevaluasi, evaluasi kita temukan sesuatu yang mengganggu, kita berikan informasi kepada menterinya, itu baru kita akselerasi, kita jalankan akselerasi dan seterusnya. Pak, kalau dilihat di struktur kan sebenarnya struktur KSP ini kan lengkap sebenarnya. Dia bisa menjadi kantor yang solely independen, membantu presiden berbagai hal ada di sini kan, masalah kesra ada, ekonomi ada, pertahanan keamanan, hukum politik ada di sini gitu. Nah, apa yang kemudian bisa dikontribusi karena kementerian-kementerian juga ada. Kontribusi KSP kepada sistem apa kemudian? Ya,
Presiden pasti ingin semuanya berjalan dengan lancar, cepat ya. Iya. Cepat tapi juga efektif ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan secara teknis oleh kementerian lembaga, nah, di situ ada sesuatu. Dari sisi regulation mungkin ada persoalan, kita mesti kita carikan jalan keluarnya. Ada semacam counterpart dan advisor, counsel gitu untuk gimana Pak? Ya, bagi para menteri kita sebagai partner ya, kita bisa menjadi partner karena apa? Jangan sampai nanti presiden tanya, ini gimana? Kok lambat? Itu KSP harus duluan bisa menjawab gitu. Kita masuk di awal tahun 2018. Orang bilang tahun 2018 sangat menentukan tahun 2019. Lancar, tertib dan berhasilnya pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden 2019 itu tergantung stabil atau tidaknya 2018 ini. Dan masalah stabilitas keamanan, stabilitas politik dan lain sebagainya itu salah satu core-nya Bapak lah kira-kira begitu ya, berdasarkan background Bapak. Nah, kita lihat sekarang kan isu SARA soal keberagaman masih jadi isu. Terakhir kita dengar apa yang terjadi di Jogja misalnya. Sebelumnya kita juga dengar banyak orang gila dalam tanda kutip yang menyerang ulama-ulama. Bapak melihat ini seperti apa? Karena orang sudah mulai menduga ini by design, nggak mungkin nggak by design. Ya, kita juga punya pengalaman ya untuk mengelola itu ya. Saya di Jakarta 11 tahun tidur relatif di jalanan ya. Sehingga saya sangat mudah untuk memahami situasi itu ya. Memang bisa itu by design, juga tidak by design gitu. Nah, semuanya itu harus dipahami kenapa model seperti itu digunakan, gitu ya. Karena modus operandi itu biasanya dulu pernah seperti itu, mudah sekali untuk dikopi dan seterusnya. Tapi kejadian yang sekarang ini belum menuju, masih didalamin ya, masih didalamin yang lain-lain. Apakah itu ada operatornya di belakang? Ya, karena kan ada kan beranjak dari ini Pak, beranjak dari ya semuanya berawal dari pemilu 2014 yang tidak tuntas, kemudian ada sasaran antara di 2017 pilkada DKI Jakarta. Di situ kemudian polarisasi benar-benar sangat kental. Tapi kita lihat walaupun polarisasi terjadi, konflik horizontal tidak ada. Sampai sejauh ini alhamdulillah tidak ada. Walaupun ada percikan-percikan sporadis, persekusi di sini, penganiayaan di sini dan lain sebagainya, tapi sporadis. Nah, sekarang intensitasnya kok kayaknya cepat sekali gitu. Ada beberapa ulama yang diserang dengan alasan yang menyerang orang gila. Kemudian juga gereja di Jogja. Apakah ini upaya untuk memantik konflik yang lebih besar lagi sehingga mengamini memang konflik SARA emang ada di Indonesia? Enggak. Menurut saya pernah ngasih ceramah. Memang hebatnya orang Indonesia dalam berdemokrasi ya. Dari awal tuh gemuruh, luar biasa gemuruh. Tapi begitu selesai. Hebat kita itu. Seperti Jakarta, semua orang takut akan terjadi sesuatu, ya kan? Seperti waktu saya jadi Panglima TNI pemilu 2014, luar biasa. Tapi begitu selesai. Tidak menimbulkan kekacauan yang berlarut ya. Walaupun baper sih sebenarnya, tetap aja ada perasaan yang tidak puas. Itu baper itu silahkan aja 5 tahun di bawahan itu. Tapi yang penting kan tidak membawa dampak negatif yang berkelanjutan yang paling penting. Nah, itu hebat kita. Yang kedua, dari pengalaman masa lalu, kita tidak seperti Filipina, tidak seperti negara-negara Amerika Latin dan seterusnya, di mana pada saat menjelang pemilu dan pemilu itu ada hal-hal yang sangat merugikan, yang merisaukan. Tapi di Indonesia enggak. Itu hebat kita itu seperti itu. Ya, jadi menurut saya. Lalu apa yang terjadi nih Pak? Menurut Bapak? Sekarang ini bisa aja itu. Kalau yang di Jogja, saya sudah baca laporan dari Kapolri, tidak ada korelasi ya dengan
kejadian yang lain. Nah, tapi yang ada kejadian yang ada di Tangerang dengan yang penyerangan ulama itu kita lagi dalamin ya. Itu. Tapi saya sudah baca laporan dari Kapolri, nggak ada korelasinya. Itu murni dilakukan anak yang ingin memperjuangkan keyakinan gitu ya. Oke. Bahkan tuduhan-tuduhan yang serius seperti misalnya BIN dimanfaatkan untuk kepentingan kekuatan politik tertentu, partai tertentu, pihak kepolisian juga seperti berada berseberangan dengan kelompok Islam dan lain sebagainya. Bapak melihat ini bagaimana, Pak? Mungkin perlu lebih baik lagi lah. Oke. Tapi kan memang mahasiswa seperti itu, Pak, meledak-ledak, masih muda, bersemangat. Ya, makanya presiden kan nggak marah. Hal yang wajar lah. Cuman saran saya nanti substansinya silakan, tapi caranya mungkin dalam forum-forum yang resmi seperti itu mungkin perlu dipertimbangkan. Oke. Ada usulan nggak dari kantor staf kepresidenan soal pasal penghinaan itu, Pak, atau masih digodok sama timnya Bapak? Kebetulan tidak masuk di sektor saya ya, itu masuk di sektor lain ya. Oke. Menko Maritim sama Menteri KKP berbeda pendapat soal penenggelaman kapal, termasuk juga Pak Wapres waktu itu. Apa yang bisa dilakukan oleh KSP soal itu? Mari kita bicara sekarang soal harmonisasi. Ini kan udah mau tahun keempat, sudah masuk tahun keempat, sebentar lagi 2019. Tapi tetap saja tuh apa yang diminta sama Pak Presiden soal, ayo dong, ini jangan ngomong keluar, ngomong di dalam, kritik di dalam gitu. Silang pendapat antar menteri itu di dalam, di lingkup rapat kabinet misalnya apa segala macam. Nah itu kan baru saja kita melihat bagaimana hal itu masih saja tetap terjadi. Menko Maritim sama Menteri KKP berbeda pendapat soal penenggelaman kapal, termasuk juga Pak Wapres waktu itu. Apa yang bisa dilakukan oleh KSP soal itu? Apakah ada concern soal itu? Ya, secara garis komando Presiden sering menyampaikan di rapat kabinet ya tentang hal-hal seperti itu ya. Bagi KSP bagaimana sebenarnya bisa menjadi media mengkomunikasikan terhadap hal yang tadi itu yang menjadi bottleneck tadi itu. Itu fungsi-fungsi yang kami miliki ya. Sehingga nanti bisa menjaga dinamikanya, equal yang dinamik ya, gitu. Dinamis yang seimbang kayak gitu. Itu nggak mudah memang menjaga situasi itu. Tapi peran-peran itu harus kita jalankan. Ya. Termasuk juga Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian soal beras misalnya, gitu. Nah, itu juga kita yang menjadi bridgingnya memang KSP ya. Gitu. Ya. Ini gimana sih kok seperti ini kondisinya? Hanya memang seperti kenapa kita impor beras? Beras yang ada di cadangan berkurang. Berikutnya melihat bagaimana kondisi lapangan, bahwa panen masih perlu waktu. Itu. Maka keputusan impor. Hanya yang disayangkan kenapa importnya kok baru-baru sekarang, kok tidak bulan-bulan Oktober dan seterusnya. Memang ada perdebatan antara data di situ ya. Antara Kementerian Pertanian yang gigih ingin mempertahankan produksi lokal swasembada ya. Itu. Tapi ada juga dari pandangan evaluasi selama ini bahwa ini datanya kondisi seperti ini ya. Sehingga memang diperlukan untuk cadangan, memperkuat cadangan. Jadi karena itu masuk ranah publik sehingga menjadi perdebatan menjadi seru kan begitu. Sebenarnya hal yang nggak terlalu seru gitu, cuman jadi seru gitu. Ya karena ini kan jarak. Saya rasa di fase Pak SBY, fase Gus Dur, Ibu Mega, kondisi yang kerap kali terjadi. Dulu Pak Sudirman Said, ada Pak Rizal Ramli, terus ada Pak Luhut juga, terus Bu Susi sekarang.
Ini kan seringkali terjadi ditangkap oleh publik gitu. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya dengan kabinet sekarang ini, menteri-menterinya gitu? Dia lebih dinamis, lebih lebih demokratis. Iya, lebih dinamis dalam berpikir, dalam bersikap, tambah lagi media yang begitu ngomporin. Jadi itulah. Tapi Presiden punya concern itu dan jadi perhatiannya kan, Pak? Oh iya, jadi perhatian Presiden ya. Sering Presiden mengatakan itu. Oke. Dan diulang-ulang terus ya, mudah-mudahan menterinya sih lama-lama ngerti dan paham maksudnya Presiden. Bapak paham sekali pertanian, dan kita bicara soal beras nih. Kita pernah ada di era di mana kita nggak butuh orang lain, kata Pak Soeharto waktu itu. Kita swasembada, walaupun jaraknya, periodenya nggak terlalu lama kan waktu itu, tetap aja pada akhirnya kita harus impor. Menurut Bapak haram nggak sih sebenarnya kita import, atau swasembada itu harga mati? Nggak, ada memang produk-produk Indonesia yang tidak bisa kita produksi ya. Bawang putih ya, nggak bisa karena kita bicara beras nih, kita bicara beras. Kalau beras ini kan masalah identitas bangsa lah kira-kira ya, gitu. Kalau beras sebenarnya kalau dioptimumkan nggak perlu import ya, nggak perlu import itu. Karena apa? Karena perbaikan bendungan sudah berjalan dengan baik, perbaikan infrastruktur sudah betul-betul terjadi ya di lapangan, sehingga ini menjadi ada peningkatan yang signifikan di bidang produksi ya, yang tadinya idle karena kekeringan dan seterusnya, sekarang bisa diairi sehingga jumlah area yang bisa ditanam itu menjadi luas. Nah, tapi saya juga ingin nyampaikan karena rata-rata nasional sekarang itu masih sekitar 5 ton, 4,5 sampai 5 ton. Ini yang perlu digarap. Itu bukan kita memperluas areanya. Ya itu bagian dari pekerjaan. Tapi yang menjadi prioritas sebenarnya menurut saya adalah bagaimana penerapan teknologi itu menjadi culture. Itu jangan masyarakat petani itu tidak berkembang dari waktu ke waktu. Kalau negara luar bisa di atas 12 ton, kenapa kita masih di situ? Itu intensif. Ya, intensifikasi. Ya, ada program intensifikasi, tetapi menurut saya masih perlu deh kencengin lagi. Kan banyak yang mengatakan juga begini, ngapain sih kita berpikir soal swasembada kalau misalnya pada akhirnya kita harus terus-menerus membuka sawah yang baru, dan toh petani juga akan bertambah banyak jumlahnya karena menjadi petani itu tidak banyak insentifnya begitu. Daripada kita buka lahan untuk sawah, lebih baik kan dibangun pabrik, akan menambah jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya, investasi asing masuk dan lain sebagainya. Karena itu jangan ngejar swasembada. Nggak apa-apa kita import, tapi GDP kita lebih tinggi daripada kita swasembada beras misalnya begitu. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Kita harus menuju ke keseimbangan dong. Satu sisi grassroots kita masih kira-kira 60% masyarakat itu bermain di pertanian. 60%? Iya, 60% gitu. Nah, memang pada sisi manufacturing itu mendatangkan tenaga kerja yang cukup banyak. Ya. Tetapi sangat tidak bagus dalam perkembangan pemenuhan kebutuhan dasar manusia Indonesia kalau dari waktu ke waktu ya pembangunan manufacturing itu mengganggu kepentingan pertanian. Contohnya pengembangan industri, pabrik-pabrik yang berada di daerah-daerah yang subur dan seterusnya, ini nggak boleh dong. Gitu. Jadi satu sisi pertanian harus dikembangkan, pada sisi yang manufacturing tidak boleh ketinggalan. Karena itu dua sisi yang tidak boleh. Jadi Bapak tetap sepakat bahwa iya Indonesia harus waspada? Harus dong. Walaupun harga di luar memang murah, di luar. Harga impor itu murah, hanya 6.000, 6.400. Tetapi ingat sekali lagi bahwa masih sebagian besar masyarakat Indonesia itu hidupnya di situ. Itu dia mendapatkan pekerjaan dari situ, dia mendapatkan topangan hidup ada di situ, dan sebagian besar ada di situ. Walaupun ya tidak semua lahan di Indonesia dapat ditanami padi kan Pak sebenarnya Pak? Tuhan sebenarnya sudah mengatur Indonesia sangat baik ya. Kan ada daerah yang punya khusus tebu. Kalau itu termanage dengan baik, maka untuk menghitung antara supply dan demand itu sangat bisa.
sehingga tidak ada lagi yang namanya oversupply seperti bawang merah itu. Nah, kecenderungan petani Indonesia itu seperti orang ini nih, seperti orang apa ya, ikut-ikut gitu. Jadi, oh harga lagi bagus, jagung semuanya. Latah. Nah, latah itu. Nah, ini mestinya kita harus bisa mengelola itu ya, sehingga antara kebutuhan supply dan demand itu bisa seimbang gitu. Ya. Bapak kalau dibolehkan memilih, lebih prefer jadi kepala staf kepresidenan apa menteri pertanian sebenarnya? Karena saya dengar dari tadi artikulate sekali membahas soal pertanian. Nggak usah, nggak usah. Kita ini sudah, jangan kita yang menghitung diri kita, gitu. Nanti menjadi salah. Kita serahkan kepada ahlinya saja, gitu ya. 2019 sebentar lagi, nampaknya Pak Presiden akan maju lagi untuk periode kedua. Apakah ada pengaruhnya buat kinerja pemerintah? 2019 sebentar lagi, nampaknya Pak Presiden akan maju lagi untuk periode kedua. Apakah ada pengaruhnya buat kinerja pemerintah? Pengaruh gimana maksudnya? Ya enggak. Apakah akan berdampak? Misalnya program-program yang akan diajukan adalah program-program yang populis sifatnya, merayu rakyat dan lain sebagainya. Ada pertanyaan, nanti di 2019 relatif pada tahun politik, Presiden mencanangkan untuk menuju kepada penguatan sumber daya manusia. Memang itu kemarin dalam rapat kerja kabinet ya disampaikan. Jadi bukan infrastruktur lagi. Apakah ini karena tadi itu populis? Oh, enggak. Kita memaknainya dalam arti yang besar ya, dalam arti yang luas ya. Karena apa? Karena infrastruktur yang telah terbangun sekarang ini semestinya ya, itu bisa digunakan untuk kepentingan multiplier efeknya itu. Nah, di antaranya pembangunan sumber daya manusia ditingkatkan itu, bagaimana melihat penguatan di dunia pendidikan. Berikutnya menekan semaksimal mungkin kesenjangan ya. Kemiskinan harus segera diperkecil jumlahnya dan seterusnya. Itu target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Berikutnya persoalan kesehatan juga menjadi atensi yang serius, sehingga itu menjadi salah satu elemen dalam pembangunan sumber daya manusia. Katanya menjelang 2019 model bantuan langsung itu akan digalakkan katanya. Sebenarnya nggak usah nunggu ke sana, sekarang juga digalakkan. Kadang-kadang cuma cara memaknainya yang sentimentalnya amat tidak. Okay. Waktu tinggal 1 tahun setengah lagi, begitu ya, masa Bapak sebagai kepala staf kepresidenan. Bapak sudah menjelaskan target dan rencana apa segala macam. Tapi pertanyaan saya 2019, Pak Muldoko ada di mana? Ya saya masih staf. Kalau saya masih tetap dipertahankan oleh presiden, jadi kepala staf gitu. Tapi kalau mungkin ada pertimbangan lain, presiden jadi wakil presiden misalnya? Wah, saya nggak berpikir ke sana lah. Saya berpikir realistis saja lah. Apa yang saya hadapi sekarang. Jadi wakil presiden tidak realistis menurut Bapak? Bukan, maksud saya banyak orang yang semua tahu, tapi satu yang nggak tahu, dirinya sendiri dia tidak tahu. Saya tidak mau di situ. Itu apa tuh, indikasi apa yang mau Bapak sampaikan? Jadi jangan sampai nanti ya saya sendiri tidak tahu diri gitu. Nah, kita jadi orang yang realistis, tahu diri di mana posisi yang itulah. Gitu. Setelah sekian lama tidak di politik, tidak di pemerintahan dan politik lah tentu saja. Walaupun sebenarnya Bapak kader partai politik kan, gitu. Masuk lagi ke dalam, apakah kemudian Bapak merasa bahwa ini memang panggilan saya akan di sini terus? Gitu? Di dunia ini politik, pemerintahan. Ya, saya pikir kita punya semangat itu ya, culture to never die itu. Just by the way itu yang bukan sebuah slogan ya. Memang ada semangat kita untuk tidak boleh berhenti di dalam
mengabdikan diri ya. Hanya kadang-kadang bentuk pengabdiannya seperti apa? Bentuk pengabdian yang berbeda. Makanya saya begitu pensiun saya juga tidak pernah berhenti berkarya ya. Karena sektor pertanian semua orang bertanya kok aneh mantan Panglima TNI biasanya terjun ke apa itu batu bara dan seterusnya. Saya tidak. Saya ingin betul-betul ingin memperbaiki lingkungan di mana saya dulu berada. Berikutnya saya juga memandang masa depan ya. Pak Jokowi dalam setiap pidatonya berbicara tentang mobil listrik, saya juga tersengat. Dan alhamdulillah saya sudah mulainya itu. Ya. Sudah mulai membuat. Ya, nanti tinggal kita tunjukkan ke publik ya pada 1 Maret nanti. Oke. Pak Muldoko, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau boleh diminta barangkali harapan Bapak 5 tahun ke depan memotret seorang Muldoko, Bapak ada di mana 5 tahun ke depan? Saya nggak usah ada di mana deh, apa yang Bapak lakukan? Saya melakukan 5 tahun ke depan melakukan sesuatu yang bermanfaat saja, ya. Karena saat-saat di mana usia saya semakin ada, semakin itu, maka satu hal yang saya yakini adalah bermanfaat bagi lingkungan. Itu yang saya yakin. Itu. Apapun itu, Pak. Apapun itu. Muldoko, terima kasih atas waktu. Terima kasih. Sampai di sini AFD Now, saya Alvito Dino Ginting, sampai jumpa minggu depan.